Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadola bani adam bi ilmi wa amal. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Amma ba'du, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min sholihin. Ayo ikhwan, kita masih melanjutkan kajian tentang kehidupan setelah mati. Alhamdulillah nih kesepuhan kita sudah kembali dari haji. Insyaallah hajinya mabrur. Amin ya. Berarti kembali seperti bayi lagi. Makanya saya lihat wajahnya lebih muda gitu. Amin ya mujibus syahidin. Ayo ikhwan, zaman dulu itu para sahabat Rasulullah itu menangis kalau mendengar soal alam kubur ya, atau ketika berada di lingkungan pekuburan itu, di dekat kuburan, itu rata-rata dulu para sahabat Rasulullah SAW itu menangis ya. Seperti ceritanya Hani Maula Utsman bin Affan. Jadi Hani ini nama orang laki-laki. Maula itu artinya khodamnya Utsman bin Affan ya, yang suka membantu Sayyidina Utsman. Beliau berkata, kana Utsman radhiyallahu anhu iza waqafa ala qabrin bakka ya hatta yablalih lihyatan. Jadi Sayyidina Utsman itu ketika berdiri di atas kuburan, dia akan menangis gitu. Ya, menangis, baka itu menangis hatta yablalih lihyatan, sampai air matanya itu membasahi jenggotnya gitu, ya. Faqila lahu, kemudian ada orang yang bertanya, ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman, tazkurul jannah wanar falatabki, ya. Kenapa engkau itu kalau mengingat surga atau mengingat neraka tidak menangis gitu, ya. Wa tazkuru qabr fatabki, tapi kalau ingat mengenai kuburan gitu ya, kenapa engkau itu menangis gitu. Kemudian Sayyidina Utsman menjawab, innal qabru awalu manazil akhirah. Innal qabru manazilil akhirah. Jadi kata Sayyidina Utsman, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kuburan itu, alam kubur itu adalah tempat tinggal awal menuju akhirat. Ya, jadi setelah meninggal pasti kita akan memasuki alam barzah ya, alam kubur. Fa inna jaminhu, siapa yang selamat dari fitnah kubur, dari azab kubur, fama ba'dahu aisyaru minhu, maka selanjutnya, kehidupan selanjutnya dia akan selamat dari azab dan fitnah di akhirat ya, itu. Wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat dari alam barzah, dari alam kubur, fama ba'dahu asadu minhu, maka di alam setelahnya itu akan lebih berat ya. Jadi kalau mendapat fitnah kubur, azab kubur, maka di alam akhirat itu akan lebih berat lagi azabnya atau fitnahnya. Wa qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyamini gitu.
Maka siapa yang menerima catatan amalnya itu dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaba yashira. Maka dia diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya. Lalu hisabnya itu ringan. Ya. Nah, kita udah pernah bahas mengenai al-arad ya. Nah, kemudian jamaah hadanallah, ada dua kemungkinan ya kehidupan di alam barzah ini. Pertama, bagi yang hidup di dunianya itu selalu tidak mau memperhatikan hukum-hukum Allah. Orang yang ingkar kepada Allah, kemudian ingkar kepada sunnah Rasulullah SAW, maka kehidupannya itu akan menjadi sempit. Ya, baik di dunia apalagi di alam barzah, apalagi di alam kubur ya. Dan akan buta matanya, akan gelap gitu ya. Kemudian akan buta hatinya gitu, ya. Wa man a'rada an zikri, dan siapa yang berpaling ya, tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Jadi sungguh dia itu akan menjalani kehidupan yang sulit. Wa naha yuruhu yaumal qiyamati amma, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Nah, kemudian jamaah, untuk orang-orang yang ingkar kepada hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulullah, ya, setiap pagi dan sore itu di alam kuburnya itu akan dibukakan pintu neraka. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyian. Jadi neraka itu kepada mereka akan ditampakkan setiap pagi dan petang. Ya. Kemudian dalam tafsir Quran Al-Azim, Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, sebagian ulama berdalil bahwa ayat ini membenarkan adanya azab kubur ya. Nah, kemudian orang yang ingkar tadi akan disiksa ku Allah dengan siksaan yang menghinakan ya. Wa qala Allah Ta'ala, al-yauma tujzauna azabal khuni. Maka pada hari itu mereka-mereka itu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Ya. Seperti pernah saya bahas, kalau orang sekedar sakit fisik, dipukul, sakit badan, rasa sakitnya hilang, dia nggak merasakan apa-apa, ya, sembuh lah. Tapi kalau udah dihina, lama itu sakitnya, sembuhnya lama gitu, ya. Nah, ini udah sakit fisik, dihina lagi gitu, ya. Jadi udah sakit fisiknya, kemudian aibnya dibuka dan dia terhina, baik di hadapan Allah maupun di hadapan kaum mukmin lainnya gitu. Ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, ini anehnya sekarang itu, bismillah. Ini nih biasanya yang diazab berikut dihina itu nanti ya, itu untuk orang-orang yang kalau kita lihat sekarang di alam dunia ini banyak orang-orang yang udah berdosa tapi diulangi ya. Jadi seolah-olah orang-orang sekarang itu tidak malu dengan perbuatan dosa gitu, ya. Zina udah biasa gitu ya. Jadi kan kalau orang dulu mah entong boroning zina, ketahuan berduaan aja teh ya, rasanya
terhina gitu. Kalau sekarang mah udah biasa. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, nanti itu Allah akan berikan wa innalil ladzina zalamu azaban duna zalika gitu. Untuk orang-orang yang zalim ya, itu ada azab yang tidak pernah diberitahu ke Allah gitu ya. Walakina aktsarahum la ya'lamun gitu. Kebanyakan orang ini tidak mengetahui, tapi kebanyakan orang ini tidak mengetahui. Jadi kan azab itu digambarkan ke Allah ya. Azab yang zina seperti apa, azab yang mencuri seperti apa gitu dan segala macam. Azab yang suka mabok seperti apa ya. Tapi nanti ada azab yang Allah tidak pernah beri gambaran. Ya. Yang ketika itu kita akan, loh kok begini gitu. Ya. Tidak akan pernah menyangka ada azab yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabillah. Supaya kita diselamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana keadaan alam barzah untuk orang-orang yang meninggal di jalan Allah? Nah, diperlihatkan nanti tempat tinggalnya di surga setiap pagi dan petang. Kalau yang ahli neraka itu diperlihatkan neraka, kalau orang yang ahli surga akan diperlihatkan surga setiap pagi dan sore ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum izamata, sungguh ketika salah seorang dari kalian meninggal dunia ya, artinya orang ini sudah berada di dalam kubur, u'aridu alaihi maq'adahu gitu. Maka akan diperlihatkan calon rumahnya nanti di akhirat. Ya. Bil ghadati wal asyi gitu, setiap pagi dan sore. In kana min akhlil jannah, kalau dia itu adalah calon penghuni surga, faman ahli jannah, akan ditampakkan kepadanya surga. Ya. Jadi gitu jemaah. Maka orang-orang di alam kubur itu kalau yang ahli neraka dia berdoanya kepada Allah supaya jangan didatangkan kiamat. Karena kalau didatangkan kiamat maka berarti dia akan mengalami hukuman yang sesungguhnya. Yang selama ini dia anggap mimpi, ya kalau kita mimpi jatuh mimpi sakit kan nggak mau tuh mengalami aslinya. Ya, tapi kalau mimpi dapat bidadari pengen dapat aslinya. Sama begitu juga di alam barzah. Kalau ahli surga akan diperlihatkan tuh nanti kenikmatan-kenikmatan surga. Maka orang ahli surga itu di alam kubur itu pengennya cepat didatangkan kiamat supaya dapat aslinya, ya. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang yang meninggal, ya, baik di alam barzah maupun di alam akhirat nanti, itu mereka tidak mati. Mereka itu ada orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup ini adalah orang-orang yang sudah mati tapi masih bisa menghidupkan orang yang hidup. Tuh, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabana allazina qutilu fisabilillahi amwatan gitu. Jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bal ahyaun inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, yurzaquna, dan diberi rizki. Ya. Seperti apa ciri orang-orang yang mati tapi hidup? Ya, tidak mati, bahkan diberi rizki. Contohnya orang-orang yang ketika sudah mati
tapi menghidupkan orang yang hidup, dan ketika sudah mati diberi rizki oleh Allah sehingga bisa memberi rizki orang-orang yang hidup. Contohnya apa? Yang mudah ini. Hah? Ulama. Para waliullah. Ya. Contohnya nih. Haulnya aja, atau bahkan bukan haulnya. Makomnya itu setiap hari banyak orang yang datang. Dan di sekitar makomnya itu banyak orang yang jualan. Menghidupkan orang. Dan memberi rizki kepada orang. Karena dia dijamin ke Allah, dia itu hidup. Dan diberi rizki. Ya. Nah itu jemaah. Bahkan ada orang-orang yang tidak sekelas ulama, tidak sekelas waliullah, yang ketika sudah mati masih bisa menghidupkan orang lain. Gitu. Ya. Misalnya nih, ya. Terdorong ke Allah itu, ya, terdorong orang itu keluarganya menghaulkan dirinya. Contoh, kita punya kakek, kita punya ayah, sudah meninggal. Walaupun tidak setiap hari, minimal setahun sekali kita haulkan tuh. Ya, kita undang keluar orang lain, kita undang umat untuk haul orang tua kita, dan kita memberi rizki itu. Nggak ada orang yang haul nggak bagi-bagi makanan, nggak ada. Gitu. Ya, nah itu ciri orang-orang yang hidupnya itu, matinya itu hidup dan diberi rizki ke Allah. Ya. Nah kemudian jemaah sekalian, ruh manusia itu, ya, ketika orang itu mati, ruh itu akan kembali ke Allah. Ya. Yang dihisab adalah jiwa. Jiwa itu isinya akal dan qalbu. Ya. Nah kemudian ruh itu kembali kepada Allah, kemudian dia akan berterbangan. Ya. Wa qala Nabi SAW, inna manasamatul mu'minin. Sungguh rohnya orang-orang mukmin, ya, khusus nih orang-orang mukmin, ta'irun ta'alaqa fi sajaril jannah. Dia akan menjadi burung. Rohnya orang-orang mukmin akan menjadi burung, kemudian terbang dan bergelantungan di pohon-pohon surga. Ya. Ila jasadihi yaumal qiyamati, dan sampai nanti di hari kiamat ruhnya dikembalikan ke badannya. Jadi kesimpulannya jamaah, di hari kiamat itu nanti kita akan hidup seperti sekarang. Jasad kita akan hadir seperti sekarang. Dikembalikan ruhnya gitu. Ya. Sekalipun sudah hancur di dalam kubur, di dalam tanah, tapi nanti akan dikembalikan ke Allah. Dan ruhnya akan dikembalikan. Supaya apa? Supaya bisa benar-benar atau sungguh kita mengalami siksa ataupun nikmat. Bukan lagi mimpi. Gitu. Ya. Itu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, coba sekarang kita ingat, ya. Kenapa dulu Kanjeng Nabi Adam dilarang mendekati pohon? Ya. Wa kula minha ragadan haitsu si'tuma gitu. Allah perintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya, dan makanlah kalian berdua sepuas hati apa saja yang kalian berdua sukai di dalam surga, ya. Wala taqrabah hazihi sajaroha. Tapi jangan kamu mendekati ke pohon ini. Nah, kenapa ada seperti itu? Karena Allah ciptakan pohon di surga itu untuk tempatnya roh-rohnya orang mukmin hinggap di surga. Maka Kanjeng Nabi Adam dilarang. Karena Kanjeng Nabi Adam ketika di surga sifatnya bukan ruh. Faktanya ini jemaah, ya. Pohon yang diciptakan ke Allah di surga itu untuk tempat ruh orang mukmin. Berdiam diri di sana. Ya, Kanjeng Nabi Adam bukan ruh, maka tidak boleh mendekati itu. Sehingga akhirnya merusak. Ya.
ta'irun ta'alaqa fi sajaril jannah gitu. Nah, pohon itu adalah tempat orang-orang mukmin berpegang di surga nanti, di pohon-pohon surga, ya. Itu jamaah. Kenapa Allah ciptakan pohon seperti itu dan rohnya orang mukmin itu diberi sayap seperti burung? Karena surga itu luasnya arduha samawatu wal ardu. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untung boroning seluas langit dan bumi. Seluas bumi aja kita kalau nggak pakai sayap capek. Coba aja jalan dari sini ke Bogor. Gak usah jauh-jauh lah. Ya, Bogor. Ya. Tapi karena manusia diberi akal oleh Allah, maka manusia bisa meniru burung. Kenikmatan di alam dunia itu apa? Bisa terbang gimana? Ya, ya, gitu. Hanya sedikit orang yang takut naik pesawat. Rata-rata orang pengen naik pesawat, apalagi bisa terbang gitu. Ya, nah nanti di surga seperti itu. Tapi karena akalnya Allah berikan kepada manusia, maka manusia jadi bisa terbang. Ya, gitu jemaah. Nah, kemudian jemaah sekalian, di alam kubur itu para ahli surga itu akan dekat dengan Allah dan akan bisa memandang wajah Allah. Baik di alam kubur maupun di akhirat, ya. Fa'ama in kana minal muqarrabina. Nah, untuk orang-orang yang mati itu termasuk orang-orang yang ahli surga akan didekatkan kepada Allah, ya. Muqarrabina itu didekatkan, ya. Gitu. Bismillah. Farauhun wa raihanun wa jannatu naim. Maka dia akan mendapatkan ketentraman dan mendapatkan rezeki di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, Jannatun Naim itu surga yang penuh kenikmatan. Ya, gitu jamaah. Jadi inilah keuntungan-keuntungan orang-orang yang ahli surga ketika di alam barzah. Ya, nggak usah dulu sampai akhirat, di alam barzahnya aja sudah nikmat. Sedangkan jamaah menunggu kiamat itu berapa tahun kita nggak bisa memprediksi. Ya. Nah, bagi orang-orang yang na'udzubillah summa na'udzubillah yang ahli nar, ketika mati ya selama itu dia akan merasakan siksa. Walaupun hanya berupa mimpi. Tapi kan nggak enak. Coba aja pernah nggak ngalami mimpi nggak enak, bangun, tidur, masih mimpi itu lagi. Pernah nggak gitu? Nah, saya mah pernah. Gitu. Sebel banget itu. Pas bangun langsung istighfar gitu, ya. Gitu jamaah. Sedangkan orang-orang yang ahli surga itu wujuhu yauma izin nadiratun gitu, ya. Mereka itu orang-orang mukmin, ya, pada hari itu mereka akan berseri-seri. Orang yang nikmatnya sedikit nggak mungkin berseri-seri. Orang yang dapat nikmat sedikit pasti cuma alhamdulillah, udah selesai. Ya, nggak akan ketawa-ketawa, nggak akan. Coba antum dikasih uang 20.000, paling cuma bilang terima kasih. Habis itu dikantongin jalan. Ya, coba dikasih 10 juta, ketawa terus. Sepanjang jalan megang duit 10 juta. Hehehe. Ya, nah, gitu. Jadi kenapa di surga Allah gambarkan orang itu akan berseri-seri? Karena nikmatnya itu nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya dengan nikmat di dunia. Illa robiha nadiratun gitu. Kepada Rabbnya mereka melihat. Nah ini. Orang yang melihat wajah Allah itu pasti akan berseri-seri. Gitu, ya. Coba aja kita lihat
anu geulis lah. Pandangin wajahnya, nggak mungkin cemberut. Hah? Ayo senyum-senyum sorangan. Gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, nanti di alam barzah itu waqala Nabi SAW fayatuna bihi arwahal mu'minina gitu ya. Jadi di alam barzah itu nanti akan didatangkan ruh-ruh orang mukmin. Semua ruh orang mukmin itu akan datang ke alam barzah kita, akan menyambut kedatangan kita. Kita di kuburan itu kan pasti sendiri. Ya kan? Paling yang nemenin cuma amal baik kita. Tapi tiba-tiba datang orang rame menyambut kita. Bahagia nggak kita? Bahagia jemaah. Ya. Ditambah lagi yang datang keluarga-keluarga kita. Didatangkan. Ya. Falahum asyudu farhan, dan mereka itu lebih gembira daripada kedatangan ruh tersebut gitu. Ya. Min ahadukum ibikum yaqdamu alaihi gitu. Kemudian berbanding ketika kalian bersedih karena kepergiannya. Jadi begini jemaah, maknanya ini ya. Kalau bayi itu begitu lahir, nangis gak dia? Rata-rata bayi nangis gitu. Terus orang yang nyambut gembira nggak? Gembira. Itu bayi. Maka jangan sampai ketika kita meninggal kita sedih, orang lain gembira. Nauzubillah. Yang paling bagus orang yang mati itu, orang yang meninggal itu, dia gembira, orang lain bersedih. Coba aja hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Coba hitung. Kalau ada orang yang meninggal, perhatiin tuh yang layat. Lebih banyak yang sedih apa lebih banyak yang biasa-biasa aja? Atau bahkan ada yang ketawa-ketawa? Perhatiin. Itu ciri. Begitu orang meninggal, sekelilingnya itu warga, bukan hanya keluarga ya, warga, orang lain, mukmin menangis, bersedih, itu ciri ahli surga. Tapi kalau ada orang meninggal, banyak yang ketawa-ketawa, boro-boro sedih. Bahkan malamnya teh main gaple, lain macakeun Yasin. Ada di kampung yang begitu. Siangnya atau sorenya orang yang meninggal, akhirnya warga itu main gaple malamnya. Bukan ngajiin Yasin. Itu ciri nauzubillah nauzubillah, itu ciri ahli. Karena kepergiannya dia, orang lain gembira. Merasa bebas dari bahala. Ya. Nauzubillah nauzubillah, ya. Kemudian fayas'alunahum, maka mereka itu bertanya, ma fa'ala fulanun, ma fa'alat fulanatun. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Nah, ahli-ahli surga itu yang datang ke makam kita nanti insyaallah, amin, ya, ke alam barzakh kita, mereka akan bertanya, amalnya apa ini orang? Kok bisa disatukan, digabungkan dengan kita yang ahli surga? Itu jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah, kalau nanti di akhirat kita mau selalu kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, ya termasuk anak-anak kita, biasakan ajak dan didik keluarga kita itu untuk ibadah dan beramal soleh berjamaah dengan kita. Ajak ke masjid anak kita, cucu kita, ya, ajak ke masjid. Kalau di rumah sekali-sekali sholat sunnah, ajak istri berjamaah, ajak anak-anak berjamaah, sholat tahajud berjamaah misalnya, ya. Nah itu nanti kita akan kumpul, ya.
Kemudian kenalkan dengan leluhur-leluhur kita yang soleh, ceritakan tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang soleh dulu, supaya jadi motivasi, ya. Kemudian kenalkan dengan Rasulullah dengan para sahabat, gitu. Itu jamaah. Terus ajak mereka bertawasul pada orang-orang soleh, ya. Wa qala Nabi SAW, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini kata Rasul, kita itu diperintahkan ini fi'il amar ya. Jadi perintah ini Rasulullah bukan menasihati tapi memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Wa quduhan nasu wal khijaratu, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nauzubillah, jangan sampai diri kita atau keluarga kita jadi bahan bakar neraka. Nauzubillah, ya. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi wasila. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ulah sok pinter sorangan. Jangan merasa soleh sendiri gitu. Di sini Allah perintahkan untuk Al-Maidah 35 untuk kita mencari jalan, wasilah, di antaranya isol, ya. Tawasul itu wasilah, tawasul tawasalah itu tina kata wasilah. Ya. Terus ziarah ke para ulama gitu. Kalau ziarah kubur jamaah, maaf ya, kalau sekarang tuh kan banyak terbongkar makam palsu. Ternyata banyak terbongkar makam palsu ya. Kalau saya dari dulu jemaah, kalau ziarah itu yang duriah kita. Jadi saya nggak pernah percaya atau diajak ziarah ke makam siapa aja yang saya nggak tahu, saya nggak mau. Jadi yang saya tahu ziarah itu ke zuriah saya yang memang jelas. Di nasab kita kan ada tuh ya, silsilah keluarga yang nasabnya jelas, itu aja yang saya ziarahi. Gitu. Nggak akan ziarah ke orang-orang yang bilang nih ada makam ini paling itu mah cuma ngumpulin keropak, cari duit gitu ya, yang jelas aja. Nah terus jemaah ya, Bilal, Sayyidina Bilal ketika mau meninggal itu kan diingatkan istrinya bahwa ini sekarang nih hari yang menakutkan, supaya Sayyidina Bilal itu ya diingatkan istrinya supaya siap-siap siap-siap untuk mati, siap-siap untuk meninggal. Terus dijawab oleh Bilal apa? Godi alqa al-akhiba'u Muhammadan wa sahabahu. Jadi kata Bilal, justru ini hari yang menggembirakan. Karena aku akan bertemu Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mau meninggal yang sudah ahli surga, dia meninggal itu senang jemaah. Gitu. Kalau ada orang yang mau meninggal ketakutan, itu perlu tanda tanya tuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Tapi kalau orang-orang yang ahli surga itu mau meninggalnya aja ketahuan. Dia gembira karena dia yakin nanti akan bertemu dengan orang-orang yang mulia, yang akan menggembirakan dia, gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, waqala Nabi SAW, fayunadi munadin mi'as sama'i gitu. Kemudian di kubur itu, ya, nanti ada suara dari langit yang berseru, ya, angkot sodako abdi, maka benar apa yang disampaikan oleh hambaku ini, ya, firman Allah. Jadi yang berseru ini Allah, ya. Ketika orang ini ditanya oleh malaikat Munkar Nakir jawabnya benar, maka Allah berseru angkot sodako abdi gitu. Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku, fa afrishuhu minal jannah. Maka hamparkanlah permadani untuknya dari surga.
Kubur kita kan aslinya tanah tuh jemaah. Kotor, engap, bau deh. Ya, mana ada tanah yang wangi. Terus sama Allah tuh nanti kuburan kita tuh dihamparkan permadani. Jadi kita duduknya itu enak gitu, ya. Kemudian waftahulahu baban min ilal jannah gitu. Dan akan dibukakan pintu surga. Dari sebelah kanan alam barzah itu pintu surga. Sehingga kita akan bisa merasakan nikmatnya udara surga, ya, wangi surga, ya. Kayak kita di ruangan ini di sebelah pintu dibuka yang dingin AC-nya dan wangi kebagian kita. Gitu. Ya. Wal abisuhu minal jannati dan berikan kepadanya pakaian surga. Kain kafan kita tuh diganti dengan baju dari surga. Gitu. Ya. Qala kemudian beliau melanjutkan fayatihi min rawiha wa tibiha gitu. Kemudian didatangkan kepadanya wangi-wangian surga. Jadi alam kubur kita akan wangi ya. Wa yuftahu lahu fiha madda basorihi gitu. Lalu kuburnya itu diluaskan seluas mata memandang. Kan kuburan kita tuh sempit ya mah. Cuma 2x1. Udah gitu mayat itu kan dimasukin ke dalam tuh. Ya, yang di sini kan ketumpuk tanah. Nah, cuma segitu ruangan kita tuh. Mana bisa gerak. Tapi kalau yang ahli surga diluaskan kuburannya. Itu jemaah ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah alam kubur. Nah, ini setelah alam kubur ya. Fa iza ja'atit tomatul kubro. Maka apabila malapetaka atau kiamat kubro ini sudah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a gitu. Pada hari itu manusia akan ingat dengan apa yang telah dikerjakan. Ya. Kalau datang kiamat tuh ada orang yang menyesal seumur-umur dia menyesal. Karena dia telah lalai. Ya. Ada orang yang gembira terus karena dia ingat selalu dengan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul. Nah, itu akan dibukakan semua ke Allah, jamaah sekalian. Ya. Kemudian jamaah sekalian, aduh, ya, nah, aduh, aduh, maaf nih jamaah, dari semalam ini apa? Ada udah, tapi ini gatalnya dari dalam. Nah jamaah, jadi nanti jemaah sekalian di yang seperti pernah saya sampaikan ya bahwa nanti di alam kubur itu kita akan bertemu dengan malaikat apa Munkar Nakir ya yang tampilannya itu aswadan azraqan. Jadi hitam kebiru-biruan di tengah kegelapan. Tuh, ya. Jadi gini, jemaah, ini saya ulangi sebentar. Prosesnya nih supaya kita ngeh ya. Memang udah pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi, saya lebih detail, ya, lebih singkat. Orang mati, jasadnya dimasukin ke
tanah kubur. Ya. Jiwanya dihisap. Ada yang hisapnya berupa mungkar nakir, ya. Ada yang berupa al-arad. Al-arad itu yang bertanya Allah langsung, tidak melalui malaikat mungkar nakir. Ya. Nah, itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang tingkatannya wali. Orang-orang yang memang benar-benar bisa menjaga. Bisa menjaga supaya dia itu tidak lalai. Gitu ya. Artinya ginilah jamaah. Yang gampangnya gini jamaah. Ya, nggak usah kita bertekad jadi wali. Yang penting tekad kita gini aja. Jangan pernah ada dosa dalam keadaan sadar tidak diistighfari. Minimal itu. Artinya jangan pernah kita hidup itu menganggap enteng dosa. Sehingga tidak pernah istighfar. Gitu. Ya. Kalau kita pengen jadi wali itu susah. Ya, karena nilai ibadahnya jauh dari kita. Tapi minimal yang Allah cintai itu orang-orang yang seperti apa? Yang gampang taubat. Yang gampang taubat. Itu aja. Gitu. Dan jangan pernah usahakan kita melakukan dosa itu sambil bergembira. Contohnya apa? Main gaple. Main gaple gembira enggak itu? Itu yang sederhana aja ya, yang banyak di lingkungan kita. Main gaple itu kan gembira itu. Padahal itu kan lagi berbuat dosa. Terus yang sederhana lagi apa? Nonton film. Nonton film kita gembira padahal lagi dosa tuh. Karena apa? Setiap orang yang berdosa dalam keadaan gembira suka lupa tobat. Ya. Hindari kita melakukan dosa atau bergembira dengan melakukan dosa. Ya, itu yang utama kita sehingga kita nanti bisa dihisapnya itu nanti di alam barzakh ku Allah langsung. Kalau dihisap ku Allah udah pasti diampuni. Ya. Ada penjahat nih, penjahat besar. Tapi yang meriksanya presiden pasti diampuni enggak? Iya, kalau yang meriksanya penyidik mau udah pasti masuk penjara tuh. Ya, bisa selamat, bisa enggak gitu. Ya. Gitu jamaah. Nah, ketika kita itu masuk ke alam kubur, ya, jiwa kita sebelum diperiksa, baik al-arad maupun mungkar nakir, pertama kali kita akan mengalami kegelapan. Itu pasti nggak akan bisa lepas. Kecuali Nabi dan Rasul. Ya, pangkat wali pun pertama akan ketemu kegelapan. Pertama tuh. Yang kedua akan ketemu jepitan. Jadi dalam keadaan gelap, jiwa kita itu akan dijepit. Kalau orang ahli surga, jepitannya itu hanya seperti dikagetin. Jebret. Ya. Tapi kalau orang yang banyak maksiat, itu dijepitinnya agak lama tuh. Tergantung besar kecilnya maksiatnya. Kalau orang kafir, seterusnya dia akan dijepit sampai ketemu kiamat. Gitu jemaah. Ya, itu kejadian nanti di alam barzah pertama. Setelah gelap dan jepitan, baru kalau yang al-arad itu diterangin lagi kuburannya akan diperiksa oleh Allah bukan dalam keadaan gelap tapi dalam keadaan terang. Nah, kemudian untuk orang yang ketemu malaikat mungkar nakir tapi dia ahli surga, ya, tetap diperiksanya dalam keadaan terang. Ya. Dan ketika diperiksa oleh malaikat mungkar nakir, dia akan didampingi oleh malaikat yang akan menyelamatkan dia. Yang dia wala takhafu wala tahzanun. Begitu datang malaikat mungkar nakir, malaikat ini akan datang dan menyampaikan kepada kita wala takhafu wala tahzanun. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakirnya, selamat enggak? Selamat. Oh, kita diperiksa nih sama penyidik yang dampingin jenderal. Ente jangan takut. Ente jangan sedih. Kita yakin pasti selamat kan?
nyantai kita ditanya gitu ya. Nah itu. Nah kemudian setelah proses itu ya kita akan dipisah. Kalau kita ahli surga, kita akan ditempatkan di alam barzah yang dibukakan tadi pintu surga, baik pagi maupun petang, dan kita akan diberi rizki. Itu ya. Itu jamaah sekalian. Insya Allah besok pertemuan berikut saya akan kupas tidak lagi alam barzah, tapi saya akan kupas mengenai mulai dengan alam akhirat. Gitu. Alam setelah alam barzah, apa saja yang akan kita temui nanti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi fakfili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa ni'matal qabri wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zaujatina min jami' makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma akhina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wala tuwalina waliyan siwaka wala taz'alna mimman halaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'ma wakil ni'ma maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir warham wa'afi wa'fu an ibni Muhammad Arif Bagir Fayad. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khususan an ibni Muhammad Arif Bagir Fayad. Allahumma qbil salatahu wa siyamahu wa taubatahu wa qbil du'aahu wa khifdil Qur'ani khususan an ibni Muhammad Arif Bagir Fayad. Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihim wa fadihatihim innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabatin jadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwahinda hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha
wa mina aishi argadah, wa mina umuri asadah, wa mina isani atamah, wa mina in'ami a'amah, wa mina fadli azabah, wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asalana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa khfif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna syarar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya Allah ya mujawati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, punten jemaah.